Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana sih kita bisa tahu apa yang benar-benar merupakan ajaran Allah? Atau mungkin kamu pernah bingung, ketika menghadapi masalah dalam hidup, kemana kita harus mencari jawaban yang tepat? Nah, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar atau sumber-sumber teologi Kristen yang sangat penting untuk kita pahami. Kenapa penting? Karena ini akan menjadi fondasi kita dalam memahami dan menjalani kehidupan iman kita. Yang pertama dan yang paling utama adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang menjadi pedoman utama bagi kehidupan iman kita. Bayangkan seperti kita sedang berlayar di lautan luas. Alkitab adalah kompas yang menunjukkan arah yang benar. Tanpa kompas, kita bisa tersesat atau bahkan tenggelam. Alkitab memberikan kita prinsip-prinsip kehidupan yang fundamental. Misalnya, ketika kamu sedang menghadapi konflik dengan teman, Alkitab mengajarkan tentang pengampunan dan kasih. Atau ketika kamu merasa putus asa, Alkitab penuh dengan janji-janji pengharapan dari Allah. Sumber kedua adalah tradisi Kristen. Ini seperti warisan pemahaman iman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bayangkan seperti resep masakan nenek yang sudah teruji dari dulu. Para pendahulu kita dalam iman telah mengalami berbagai pergumulan dan menemukan hikmat dalam menerapkan firman Tuhan. Namun perlu diingat, tradisi bukanlah sesuatu yang kaku. Tradisi yang baik justru membantu kita memahami konteks masa kini dengan lebih baik. Misalnya, bagaimana gereja mula-mula menghadapi tantangan pada zamannya bisa memberi kita inspirasi menghadapi tantangan zaman sekarang. Selanjutnya adalah pengalaman rohani pribadi. Ini tentang bagaimana kita mengalami Allah secara personal dalam kehidupan kita. Mungkin melalui jawaban doa, pimpinan Roh Kudus, atau momen-momen khusus di mana kita merasa sangat dekat dengan Tuhan. Tapi ingat ya teman-teman, pengalaman rohani harus selalu kita uji dengan Alkitab. Karena perasaan bisa menipu, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Pengalaman rohani yang sejati akan selalu sejalan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Yang terakhir adalah akal budi atau rasio. Allah memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan merenung. Iman kita tidak boleh dangkal, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita perlu menggunakan akal sehat dalam memahami dan menerapkan iman kita. Misalnya, ketika membaca Alkitab, kita perlu memahami konteks historis, budaya, dan maksud penulisnya. Ini membutuhkan pemikiran kritis. Tapi sekali lagi, akal budi bukan untuk menggantikan iman, melainkan untuk mendukung pemahaman kita akan kebenaran Allah. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyeimbangkan semua sumber ini. Ibarat membangun rumah, Alkitab adalah fondasinya, tradisi Kristen adalah tiang-tiangnya, pengalaman rohani adalah isinya, dan akal budi adalah sistem ventilasinya. Semuanya penting dan saling melengkapi. Jadi, ketika kamu menghadapi pertanyaan atau masalah dalam hidup, jangan ragu untuk menggunakan semua sumber ini. Mulailah dengan mencari jawaban dalam Alkitab, pertimbangkan apa yang tradisi Kristen ajarkan, refleksikan pengalaman rohanimu, dan gunakan akal sehatmu. Sebelum mengakhiri video ini, aku mau mengajak kamu untuk sharing di kolom komentar. Dari keempat sumber teologi yang kita bahas tadi, mana yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Dan bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ingat ya teman-teman, Alkitab tetap menjadi fondasi utama kita, dan sumber-sumber lain mendukung agar iman kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.